Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto pagi tadi ditangkap Bareskrim Polri. Bambang Wijoyanto ditangkap karena diduga terlibat kasus sengketa Pilkada 2010 di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Apakah penangkapan itu sesuai hukum yang berlaku? Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum pidana Khairul Huda. Selamat sore Pak Khairul. Sore Mbak Amanda. Ya. Pak Khairul, penangkapan seseorang dapat dilakukan walau tanpa diawali pemeriksaan. Apakah memang begitu adanya Pak Khairul? Oh iya, karena penangkapan itu kan bisa dilakukan pada masa penyelidikan. Gitu ya, tidak harus sudah dalam tahap penyidikan. Tapi sepengetahuan saya, penangkapan Pak Bambang Wijoyanto ini sudah dalam rangka penyidikan. Sehingga kalau memang penyidik memandang sudah memiliki bukti-bukti yang cukup terhadap yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai tersangka, maka kemudian untuk menyempurnakan proses penyidikan, tersangka itu diminta keterangannya, dan untuk itu bisa dengan cara dipanggil, gitu ya, terlebih dahulu, atau ya dilakukan upaya yang namanya penangkapan. Itu tergantung teknis ya, teknis penyidikan yang diketahui, yang hanya merupakan keputusan yang diambil oleh penyidik. Tadi dari Istana Bogor, Pak Wakapolri, PLT Kapolri juga menyatakan bahwa berkenaan dengan penangkapan itu sepenuhnya adalah keputusan penyidik dihubungkan dengan teknis pelaksanaan penyidikan semata, gitu ya. Jadi bisa saja tidak melalui proses pemanggilan ataupun belum diperiksa lebih dulu, itu boleh-boleh saja, tergantung situasinya. Artinya selama ini memperlancar proses penyidikan untuk kemudian membypass sejumlah proses-proses yang biasanya dilalui dalam suatu kasus pidana, ini tidak masalah ya Pak Khairul? Betul, dan ini perlu diingat, ini adalah sepengetahuan saya adalah kasus berkenaan dengan sengketa pemilihan kepala daerah di Kota Waringin Barat, di mana Pak Bambang Wijoyanto adalah pada waktu itu sebagai advokat yang mewakili salah satu pasangan calon mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bukan berkenaan dengan pelaksanaan tugas beliau sebagai Wakil Ketua KPK. Berbeda dengan kasus Bibit Chandra yang dulu. Kasus Bibit Chandra yang dulu yang dipersoalkan memang tindakan-tindakan Pak Bibit dan Chandra sebagai pimpinan KPK pada waktu itu. Tapi kalau ini adalah berkenaan dengan tindakan Pak Bambang Wijoyanto sebelum menjadi pimpinan KPK, yang kebetulan baru dilakukan proses penyidikan terhadap yang bersangkutan belakangan ini. Tapi sepanjang pengetahuan saya juga bahwa terhadap orang yang diduga menyatakan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi itu juga sudah divonis oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi tinggal orang yang menggerakkan saja, yang kebetulan dalam hal ini dipersangkakan kepada Pak Bambang Wijoyanto. Ya, Pak Khairul, menurut Kadif Humas Mabes Polri, ini Pak Roni F. Sompi, penangkapan Bambang Wijoyanto pagi tadi sudah berdasarkan 3 alat bukti, yakni dokumen, keterangan saksi, dan juga keterangan ahli. Apakah secara hukum ini sudah cukup valid, meskipun ini kasusnya kita bicara sudah sekian tahun yang lalu ya? Ya, yang paling penting adalah sebenarnya bukti-bukti itu saling berkesesuaian. Jadi misalnya dokumen, misalnya yang menjadi dokumen adalah risalah sidang MK atau putusan MK yang di dalamnya mengurai keterangan saksi-saksi. Nah, risalah sidang ini dihubungkan atau berkesesuaian tidak dengan misalnya keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa itu benar atau tidak benar, itu bohong, itu palsu, apa benar sesuai dengan kenyataannya. Nah, baru lalu kemudian dihubungkan dengan fakta kenapa terjadi begitu. Kenapa seseorang mau memberikan keterangan yang tidak benar di sidang MK. Nah, fakta-fakta ini dikonstruksi oleh ahli, ya, oleh ahli ini berkesesuaian tidak, cocok tidak satu sama lain, saling mendukung atau tidak, sehingga kemudian apakah dengan itu memenuhi unsur delik atau tidak. Jadi bukan berapa jumlahnya yang paling penting, tetapi apakah antara keterangan saksi, bukti-bukti dokumen, dan keterangan ahli itu saling mendukung satu sama lain atau tidak. Itu yang menurut saya
menggambarkan apakah kemudian penyidik telah mempunyai bukti yang cukup untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dan juga kemudian melakukan tindakan paksa seperti penangkapan ini. Saya pikir itu. Ya, kalau menurut analisa Anda, Pak Hairul, apakah ketiga alat bukti yang dikatakan tadi akan cukup untuk mempertahankan penahanan Bambang Wijoyanto di bawah Bareskrim Polri? Sebenarnya Bambang Wijoyanto belum ditahan ya. Sekarang ini baru penangkapan, jadi 1 kali 24 jam saja. Ya, apakah tetap ditahan atau tidak tergantung besok gitu ya. Kalau tadi dia misalnya ditangkap pukul 7.30, maka pukul 7.30 besok baru ditentukan apakah ditahan ataukah dilepaskan kan gitu. Nah itu dalam rangka itulah kemudian diperlukan keterangan dari Pak Bambang. Apakah kemudian antara yang alat bukti atau bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik, ya, yang tadi katanya ada keterangan saksi, ada bukti dokumen dan juga ada keterangan ahli, apakah kemudian berkesesuaian cocok dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Bambang Wijoyanto sebagai tersangka. Lalulah kemudian ditentukan ini akan diteruskan penahanan dalam bentuk penahanan atau tidak. Tetapi secara umum undang-undang memang menentukan untuk bisa dikatakan ada bukti yang cukup itu minimal ada 2 bukti. Kalau Pak Roni Sompi mengatakan sudah ada 3 bukti, berarti lebih dari cukup kan gitu. Itu menurut saya begitu. Ya, ini tadi kita juga sudah sempat berkomunikasi dengan reporter kami yang berada di Istana Bogor dan sampai saat ini masih menunggu keterangan pers dari Presiden Joko Widodo mengenai semua yang terjadi hari ini ya Pak. Iya, tapi juga sempat meminta konfirmasi ke Bupati Kota Waringin Barat sendiri, Ujang Iskandar, yang dalam hal ini tentunya berhubungan langsung dengan kasus ditangkapnya Bambang Wijoyanto. Yang mengatakan kalau berkaca dari kasus yang sudah terjadi sekian tahun yang lalu, itu sebetulnya sudah diputuskan dan yang dikatakan saksi memberikan kesaksian palsu itu tidak ada seperti itu. Pengetahuan saya malah ada yang divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah divonis, vonisnya 5 bulan. Nah, lalu kemudian ada sejumlah orang lagi yang juga membuat pernyataan di depan notaris yang menyatakan dia pun sebenarnya melakukan hal yang sama, tapi ternyata tidak diproses hukum karena tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan. Nah, yang dilaporkan sekarang sebenarnya bukan orang yang menyatakan di depan persidangan, tetapi siapa yang menggerakkan. Gitu ya, boleh jadi sebenarnya karena Pak Bambang Wijoyanto misalnya mewakili Pak Ujang, boleh jadi juga sebenarnya orang yang diwakili juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi kalau menurut saya ya kita mesti tunggu bersabar gitu ya, apa hasil penyidikan Polri, apakah memang hanya Bambang Wijoyanto tunggal yang kemudian menggerakkan para saksi itu untuk bersumpah palsu, atau memang tidak ada sama sekali, artinya tidak ada kaitan antara sumpah palsu itu dengan Pak Bambang Wijoyanto, atau boleh jadi ada banyak orang lain yang ikut terlibat mengenai hal ini. Nah inilah pentingnya keterangan Pak Bambang Wijoyanto sebagai tersangka untuk membuat clear, apakah kemudian memang apa yang diterangkan oleh saksi-saksi itu berkesesuaian dengan apa yang dia ketahui, atau ada keterlibatan pihak lain, atau memang tidak ada sama sekali hal yang dituduhkan itu, sehingga kemudian perkaranya nanti bisa di SP3. Kalau berkenaan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri, memang relatif lebih mudah ya, karena ada kewenangan SP3. Beda kalau penyidikan yang dilakukan oleh KPK, itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SP3, sehingga sebenarnya menetapkan orang sebagai tersangka itu harus ekstra hati-hati, karena kalau sudah jadi tersangka pasti jadi terdakwa dan seterusnya gitu. Artinya untuk membuka kembali sebuah kasus di mana sudah ada sejumlah orang yang divonis di kasus yang sama, untuk menguak siapa lagi yang memiliki tanggung jawab lebih besar di balik sebuah kasus pidana, ini hal yang rumlah ya Pak Hairul ya? Iya, jadi kalau istilah teknis hukumnya, kalau kemarin itu adalah pelaku langsungnya. Ini yang sedang dicari adalah aktor intelektualnya. Persangkaan kepada Pak Bambang Wijoyanto adalah beliau aktor intelektual dari pemberian keterangan palsu yang disampaikan oleh para saksi-saksi dalam sengketa pemilu kada di Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
tahun 2010 yang lewat, kan begitu. Baik, kita akan simak bersama nantinya akan seperti apa terkuaknya kasus ini. Walaupun sudah 4 tahun yang lalu, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Demikian Khairul Huda, pakar hukum pidana.